حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling berharga dalam kehidupan manusia di sisi Allah hanya perkara iman saja. Allah pandang manusia ini tergantung kepada iman yang ada dalam hati. Kalau seseorang tersebut ada iman, ini orang berharga di sisi Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, tidak ada harga di sisi Allah. Almarhum Kirjono bagi tahu, orang yang mati tanpa iman sama seperti mati binatang, tidak ada iman ya. Maka itu Allah pandang manusianya dari segi iman saja. Di luar daripada iman, ini manusia nggak ada harga. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak pandang harta dan diri seseorang, nggak pandang. Di luar iman dan amal itu bukan kebahagiaan, itu ujian kan. Allah nggak pandang seseorang dari segi harta, benda, pangkat, jabatan dan kerajaan. Allah pandang apa yang ada dalam hati manusia diaplikasikan dengan amal-amal kebaikan dalam kehidupannya. Itu bapaknya. Allah nggak lihat seseorang kaya, pangkat, jabatan. Apa yang ada dalam hati manusia, itulah yang Allah Subhanahu wa taala pandang kalau ada ini. Allah Subhanahu wa taala, iman ini tidak bisa dihargai dengan apa yang ada di permukaan bumi ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Bapak, tidak bisa menghargai iman seseorang yang ada dalam hati dia. Sekecil-kecil iman yang dimiliki oleh seseorang kembali ke akhirat nanti. Ini iman orang ganti surga yang rosa 10 kali dunia. Allah. Itu iman yang paling kecil. Bapak tahu berapa banyak dunia, berapa banyak negara yang ada di dunia? Siapa yang pernah tengok internet? Berapa negara yang ada di dunia? Walaupun dengan dia ada khilafiyah, ada yang bilang 220, ada yang bilang 285. Yang kita pernah lihat di dunia ini ada negara lebih kurang 285 negara kali 10 Pak, 2850 negara yang Allah berikan kepada seseorang bila mana dalam hati tidak ada iman walaupun sebesar zarah. Berapa negara kita pernah pergi Pak? 2850 negara Allah beri kepada seseorang dalam hatinya ada iman sebesar zarah. Bayangin. Maka itu dunia ini tidak bisa menghargai iman seseorang Pak. Tapi satu orang kembali kepada Allah tidak membawa iman, walaupun dia manusia yang paling kaya di permukaan bumi ini, jangan bilang surga, cium surga Allah tidak berikan kepada dia, walaupun hanciumannya saja Pak. Jadi harga kita tergantung pada itu. Bapak Subhanahu wa taala, Nabi ini motivator terhadap sahabat. Nabi ini suka memberikan sahabat motivasi tentang akhirat, tentang iman, agar sahabat membawa bekal yang benar kelak kembali ke akhirat. Nabi sering muzakarah terhadap sahabat, baik di masjid, di luar masjid. Satu ketika Nabi dan para sahabat duduk berbicara dengan Nabi. Berlalu satu orang bangsawan Bapak, dengan pakai kuda berpelana, torbus. Kalau kita waktu di Arab, topi yang paling berharga untuk orang yang kaya itu namanya torbus Pak, tinggi. Ketika kita diundang sama Pangeran Qatar di istana dia, maka dayang-dayangnya itu, yang ajudan itu bawa kayak torbus di istana dia. Ada 2 orang kita dari Indonesia diundang datang ke istana, termasuk saya, torbus berpelana pakai kuda. Kuda orang Arab besar,
Nabi tengok ini orang. Nabi tanya kepada sahabat, ya ashabi kaifa tara hadha rajul? Wahai sahabat-sahabat, bagaimana pendapat kalian ini laki-laki? Agar sahabat begitu, ya Rasulullah, hadha rajul minal aghniya. Ini laki-laki dari galangan orang-orang bangsa. Kalau dia ngomong ini didengar oleh setiap orang karena dia bangsawan, Bapak. Datang gubernur di kampung kita dengar nggak cakap gubernur, kan? Bangsawan. Kalau dia bilang anak orang pasti diterima bilangnya. Datang anak lajang rumah bapak pakai Fortuner Alphard, Pak aku bilang anak bapak, bilang gimana Pak Fortuner? Bapak pun ini kalau orang berikan usul pasti diterima ya Rasulullah. Karena dia orang bangsawan. Tapi dia saja berlalu luar biasa. Gak lama kemudian datang berjalan. Ini orang berjalan ya laki-laki sederhana itu. Jalan. Nabi tengok ini orang. Maka Nabi tanya kepada saya, ya ashabi kaifa hadha rajul? Bagaimana pendapat kau tentang laki-laki? Ya Rasulullah, hadha rajul minal masakin. Ya Rasulullah, ini orang nih, ini pemuda nih dari orang golongan orang miskin. Kalau minang ditolak minangannya karena kemiskinan dia. Kamu datang modal dengkul dengan kumi saja. Ya orang kalau ngomong nggak didengar ngomong. Tapi ini orang beriman ya Rasulullah. Orang-orang beriman. Nabi bersabda kepada sahabat, alam ta'lam ya ashabi, ketahui oleh kalian wahai sahabat-sahabatku, seandainya dunia ini dipenuhi oleh orang yang pertama, Bapak. Siapa orang pertama, Pak? Dunia ini dipenuhi oleh orang yang pertama. Enggak ada satu tempat pun yang tidak ada orang pertama di dalam. Dibandingkan dengan orang yang kedua di sisi Allah, Pak, maka orang kedua lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbatan ma." Seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah walaupun 11 ayat nyamuk, pasti kata Allah, aku tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Sekarang berapa banyak orang kafir minum air jus, segala macam jus diminum oleh mereka. Seandainya dunia ada nilai di sisi Allah walaupun 11 ayat nyamuk. Coba Bapak pikir, ada harga nggak 11 ayat nyamuk? Contoh nih, ada teman Bapak nih kerja di perkapalan tuh. Ditanyalah sama Pak Termini, aku ada sayap nyamuk satu kapal, mau nggak? Gak usah bayar, gratis. Mau diapain sayap nyamuk? Buat pupuk sawit tak boleh, tak bisa. Bisa sayap nyamuk buat pupuk sawit, Pak. Bisa, Pak. Kapalnya dia? Bisa. Buat imun rumah tak bisa. Mana yang lebih mahal? Sayap nyamuk satu kapal apa pasir satu beca, Pak, yang punya harga? Pasir. Allah tamsilkan dunia seperti sayap nyamuk. Coba bukan berarti kita nggak perlu dunia, bukan seperti itu. Jadi nggak usah punya dunia, Pak. Karena memang kita tinggal dunia. Pergunakan dunia yang kita miliki menurut siapa yang punya dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala, iman di dalam hati. Iman itu dalam hati. Iman itu diyakini dalam hati, dilafazkan dengan lisan, diaplikasikan dengan perbuatan, diamalkan dengan perbuatan. Nabi beritahu, sabdakan seseorang akan mati menurut kebiasaan. Apa yang ada dalam hati kita, itulah sakratul maut kita. Seseorang akan mati menurut kebiasaan. Apa kebiasaan dia, itulah mati dia, Bapak. Kita berangkat ke Kuwait. 1 bulan kita di Kuwait, kita kumpulkan orang-orang Indonesia yang ada di Kuwait. Banyak orang Indonesia di Kuwait. Salah satu pekerja terbanyak di dunia adalah termasuk orang Indonesia di Kuwait. Filipina nomor 1, nomor 2 Indonesia.
baik laki-laki maupun perempuan. Tapi Bangladesh nggak ada perempuan. Tenaga kerja wanita Bangladesh nggak ada. Yang banyak tuh Indonesia dengan Filipina. Ada banyak. Saya jumpa satu orang Bangladesh, mana istriku nggak bawa kan? Yang cari duit itu biar aku mati-matian, istriku jangan cari duit. Istriku gak ada negeri kau aja di negara aku aja. Tapi Indonesia paling banyak wanita, dibuat paling banyak wanita Indonesia dengan Filipina. Terus gimana? Satu orang kita jumpai, dia tugasnya di rumah sakit hanya mentalkinkan orang Arab mau mati. Kerjanya itu apa? Mentalkinkan orang mau mati. 5 tahun dia kerja di rumah sakit. Perawat dia. Saya tanya sama bapak itu, Pak, bapak udah berapa lama kerja sebagai mentalkinkan orang yang mau mati di sakratul maut, orang Arab itu? Dia bilang sudah 55 tahun, Pak. Saya kerja mentalkinkan orang mau sakratul maut 5 tahun. Disunahkan, Pak, orang-orang sakratul maut itu ditalkinkan. Lakilu maitakum la ilaha illallah. Ada orang sakratul maut, talkinkan. Jadi saya tanya sama dia, selama bapak 5 tahun kerja sebagai orang yang mentalkinkan orang sakratul maut, ada nggak orang mengucapkan la ilaha illallah seketika sakratul maut dia? Ada, sekali saja saya dengar selama 5 tahun. Gak enak, Pak. Memang ngomong enak lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bio bisa. Burung bio kalau kita ajarkan pun bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi saya tanya, apa yang biasa dicakapkan oleh orang Arab itu ketika mau mati? Mana lebih pas ya, Pak, mengucapkan la ilaha illallah, kita orang Arab? Orang Arab. Apa dia cakap? Saya pernah dengar ada beberapa kata orang Arab mati dalam sakratul maut. Dia bilang, aina dinari, aina dinari. Dinar itu mata uang Arab, Pak. Mana dinarku, mana dinarku. Saya talkinkan la ilaha illallah, aina dinari, aina dinari. Merinding dia, Pak, Masya Allah. Mau kita jangan sampai. Aina dinari, dia pun mati. Yang lain mana? Aina ahli, aina zawjati, aina awladi, aina zawjati, aina ahli. Mana istriku? Mana ahli? Mana ahli keluargaku? Dia pun mati. Bapak, tidak mudah. Jadi seseorang itu mati menurut apa yang ada dalam hati dia. Hati ini terjemahan lisan. Lisan ini, Pak, terjemahan hati. Lisan ini terjemahan hati. Apa yang dalam hati kita itulah sakratul maut kita nanti. Kalau kita masuk, sering kita dengar ulama-ulama mentamsilkan hati. Mereka mengatakan hati ini laksana wadah. Botol kita masukkan susu, kita tuang, apa yang keluar, Pak? Susu. Udah pasti susu. Ini sering kita dengar. Kita masukkan teh manis, mustahil susu yang keluar. Itu pasti teh manis. Jadi sakratul maut seseorang, apa yang ada dalam hati dia itu dilafazkan. Ini kejadian banyak. Kita berangkat ke Sulawesi, Bapak, ke Paluku. Amir saya tuh dia sudah pernah keluar ke Lampung. Ya biasalah kita kalau masuk satu masjid kita buat silaturahmi. Bapak-bapak udah tahu lah langsung asal masuk masjid silaturahmi pada orang-orang. Membicarakan perkara iman dan amal sebagai bekal kita di akhirat. Hari kedua ada orang mau sakratul maut dari pagi sampai sore tak mati-mati, Pak. Ini udah sakit lama. Tak mati-mati dari pagi sampai sore. Keluarga pun risau. Mulut begini. Antara mati dan tidak. Ini orang aja mau matinya lama aja keluarganya risau, Pak. Lama kali orang tua ini mati. Maka ada satu ahbab di sana, orang dakwah. Dia bilang sama ibunya, Bu, itu di masjid ada jemaah. Panggillah jemaah, mungkin ada berkahnya mereka datang ke rumah ibu. Mereka itu malam sholat tahajud, ngajak orang baik. Mungkin ada keberkahan. Mereka buat amalan, jaga amalan, baca Quran, panggil. Coba suruh mereka talkinkan ini Bapak. Mungkin mereka datang ini Bapak bisa meninggal dunia. Iya pula, kata si ibu. Kalau gitu panggillah itu jemaah. Panggillah 2 orang, 1 amirnya.
Amirnya itu ketika kami di Sulawesi, dia juga amir kami. Dia menceritakan ini sama kami. Pokoknya 2 orang. Tengoknya bapak ini lah. Jadi bapak ini tangannya ke belakang aja. Mati di belakang. Heran ini amir. Ini ada apa tangan gini-gini ke belakang? Apa bu tangannya kenapa ke belakang Ada apa di belakang bukan? Kata si amir sama. Oh di belakang banyak lembu kambingnya katanya. Hari-hari dia ngangon lembu, ngangon kambing, ngarit. Oh gitu. Coba kita bawa bapak ini ke belakang. Mana tahu berkah kambing lembu tuh. Bawa ke belakang pak. Begitu dipegang lembunya dia pun mati bapak. Astagfirullah. Ini bukan cerita dongeng pak. Enggak tahu kita pas ngarit mati. Nodos mati ya pak. Apa yang paling banyak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, itu yang kita bawa mati bapak. Itu dia. Maka itu muhasabah diri itu penting. Apa yang paling banyak kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan tumbuh rasa cinta dalam hati kita. Kalau lebih banyak kita ke sawah daripada ke masjid, akan tumbuh rasa cinta ke sawah. Itu udah pasti Bapak Adri. Bukan sama bapak-bapak, sama saya juga terjadi seperti itu. Apa pekerjaan kita yang paling banyak dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita banyak mengamalkan perintah Allah, buat amal masjid, insya Allah. Berapa banyak orang-orang tidak mati dalam masjid? Mati ketika bayar, mati ketika jauh, mati ketika tahajud, mati ketika bicara sama orang, bicara tentang kebesaran Allah. Berapa banyak juga orang mati di luar itu. Bapak tengok itu, mati dalam kebiasaan tertera. Mati ketika orang nyanyi, mati ketika main bola, mati pemain basket internasional ketika main basket dia pun mati bapak. Terus kalau iman ini akan tertanam dalam hati kita bila kita mengusahakan atas iman. Orang yang mengusahakan atas iman dia akan dapat pengalaman iman. Orang nggak pernah mengusahakan atas iman, Allah nggak akan beri dia pengalaman iman. Siapakah orang-orang yang Allah sudah beri tarbiyah iman dia, amal dia, sehingga mereka mendapatkan pengalaman iman dan Allah tanamkan iman dalam hati mereka, Nabi dan para sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka